annal harama, yang dimaksud dengan bulan haram itu annal ma'siyata fiha asyaddu iqaba wa ta'atu fiha aksaru thawaba. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan kebaikan di bulan yang haram, maka pahalanya itu berlipat ganda. Tapi ingat, ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang haram, maka iqabnya, balasan dari Allah, dosanya itu juga berlipat-lipat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita bersama-sama mengikuti kajian oleh Al-Ustadz Subhan Hawaya. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, atas izin Allah pada malam hari ini, malam ke 8 Muharram, 8 atau 9? Tergantung keyakinan masing-masing ya. Karena bisa jadi ada yang 8, ada yang 9. Saya tidak perlu memaksakan bahwa malam ini harus malam ke-8. Tergantung keyakinan masing-masing. Malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ini, dalam ikhtiar kita menambah pundi-pundi amal kita, menambah pundi-pundi perbendaharaan keilmuan kita sebagai persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa Muharram ini adalah bahagian dari 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa dari 12 bulan yang ada itu, kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang sangat mulia. Kata ulama kita, salah satu mutawaliyat. Jadi 4 bulan yang dimaksud itu bulan haram, 3 diantaranya itu berentetan, berurutan. Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satunya terpisah, yaitu Rajab. Ibnu Ashur misalnya ya, sebelum saya masuk ke sini, kita bahas tentang Muharram ini. Kita bahas tentang Asyura. Ibnu Ashur misalnya dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ketika mencoba menjelaskan tentang ayat yang di depan tadi ini, At-Taubah 136 kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa wa'lam anna tafdilal awqati wal biqa', ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu-waktu tertentu, ada juga tempat-tempat tertentu. Kan banyak itu bapak-bapak, bainal adhani wal iqamah, bainal khutbatain, dan seterusnya. Ada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan waktu itu. Kalau waktu itu kita berdoa, biasanya mustajab doanya.
Atau ada tempat-tempat yang memang didesain oleh Allah mulia, yang ketika kita sholat di dalamnya misalnya pahalanya berlebih. Misalnya kita sholat di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi, itu kan tempat-tempat tertentu. Asal jangan bilang di Az-Zaitun ya. Tetapi kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu-waktu tertentu itu, tempat-tempat tertentu itu, tafdilan nas, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Fatafdilun nas, tetapi apa yang dimaksud dengan memuliakan manusia lewat waktu dan tempat itu, bima yasduru anhum minal a'malis salihah wal akhlaqil karimah. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu ketika waktu yang ada, tempat yang ada itu yang dilebihkan oleh Allah, kita manfaatkan untuk beramal soleh dan berakhlakul karimah. Jadi meskipun ada waktu yang mulia, ada tempat yang mulia, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan kebaikan, tidak ada guna. Meskipun hari ini kita berada di bulan haram, tapi maksiat yang kita lakukan tidak ada gunanya. Itulah sebabnya mengapa ulama kita mengatakan bahwa annal harama, yang dimaksud dengan bulan haram itu, annal maksiyata fiha asyaddu iqaba wa ta'atu fiha aksaru thawaba. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan kebaikan di bulan yang haram, maka pahalanya itu berlipat ganda. Tapi ingat, ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang haram, maka iqabnya, balasan dari Allah, dosanya itu juga berlipat-lipat. Jadi terserah kita. Maka apa yang kita lakukan malam ini saya kira adalah bahagian daripada amal soleh kita. Mudah-mudahan dinilai sebagai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin baca ini sebagai bahagian daripada kajian kita pada malam hari ini. Ada sesi tanya jawabnya sebentar ya.